Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Meleyanto Nama. Hari ini tema kita berbicara tentang bagaimana cara melakukan hal doa yang baik. Menariknya di Alkitab ada tertulis, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab." Kalimat Alkitab ini sangat merupakan sebuah kalimat yang penuh dengan inspirasi, bahkan merupakan sebuah kalimat yang penuh dorongan terhadap kehidupan rohani kita. Tujuan pentingnya ialah supaya kita terus berdoa, supaya kita terus mencari kehendak Tuhan. Bahkan kita pun terus untuk mendisiplinkan diri kita di dalam tekun berdoa, di dalam setiap berdoa, di dalam memelihara hubungan kita dengan Tuhan melalui hal doa di setiap harinya. Saudara yang kekasih, di dalam catatan saya ada 4 cara di dalam melakukan doa yang baik. Yang pertama adalah melakukan doa yang baik sangat ditentukan oleh sikap posisi hati kita. Yakobus pasal yang kelima ayat 15 dan ayat yang ke-16 berkata demikian, yaitu bahwa sebelum saudara dan saya untuk melakukan sebuah hubungan dengan Tuhan dalam melalui hal doa, maka hal utama yang kita lakukan adalah mengoreksi hati kita, memperhatikan keadaan situasi hati kita. Jika ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti hal dosa, maka kita harus datang memohon ampun kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita ingin menyampaikan segala beban persoalan kita, permasalahan kita kepada Tuhan. Saudara kekasih, kenapa hati ini sangat penting untuk menjadi bahan atau sebagai dasar perhatian kita sebelum kita berdoa kepada Tuhan? Ingat saudara, hati merupakan tempat yang sangat berarti, sangat bernilai, sangat berharga di hadapan Tuhan. Hati merupakan tempat akan terjadinya atau terciptanya sebuah kehidupan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Hati ibaratnya merupakan tempat yang subur, tempat yang permai, tempat yang layak yang dipilih oleh Tuhan untuk Tuhan menaburkan benih kebenaran firman-Nya, menaburkan benih iman yang daripada Tuhan itu sendiri. Saudara kekasih, kita tahu bahwa iman bertumbuh oleh karena mendengar firman Tuhan. Dan setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan tentu melalui telinga kita sebagai alat indera pendengaran. Tetapi ingat saudara bahwa telinga bukan menjadi tempat untuk bertumbuhnya firman itu atau benih firman itu, bahkan tidak menjadi tempat untuk bertumbuhnya benih iman yang Tuhan karuniakan kepada kita selaku orang yang percaya kepada Dia. Tetapi tempat bertumbuhnya yang paling tepat bagi benih iman ataupun firman Tuhan yang datang daripada Tuhan yang paling tepat untuk dia bertumbuh, ada tempat yang posisi yang tepat adalah setiap hati kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di Alkitab ada pun tertulis, "Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan selalu terpancar dari hati kita, bukan dari pemikiran kita, bukan dari omongan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan juga dari kekuatan kita, tetapi letaknya sumber datanya dari Tuhan, lalu mendiami hati kita, dan bahkan dari hatilah kita memiliki kekuatan Tuhan. Lalu kita berseru, "Aku percaya sama Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, sumber keselamatan bagi kehidupan dan jiwaku." Haleluya. Saudara yang kekasih, bahkan hati merupakan rumahnya Tuhan, yang dimana harus didiami oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ketika mendiami kita, maka hidup kita penuh damai sejahtera, penuh kasih, penuh sukacita, penuh pengharapan, penuh damai sejahtera, penuh dengan yang namanya kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu hal yang pertama yang perlu kita perhatikan sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kasih, ketika kita memperhatikan hati kita, maka kita berdoa kepada Tuhan, maka setiap perkataan kita sampaikan kepada Tuhan akan bekerja sama dengan iman kita, lalu tumbuh menjadi sebuah keyakinan di hadapan Tuhan yang disebut adalah doa
bukan dilihat daripada kekuatan atau setiap kata-kata indah yang kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi dimulai dari setiap perkataan kita harus didasari atas sebuah iman percaya kepada Tuhan. Maka terjadilah sebuah mujizat Tuhan, terjadi sebuah jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Jadi ingat, doa orang benar penuh sangat besar kuasanya, ditentukan dari perkataan kita di hadapan Tuhan yang disertai dengan sebuah keyakinan iman. Dan dengan iman kita mengalahkan segala persoalan dan segala pencobaan yang sedang kita hadapi, dan kita akan timbul atau kita muncul, bahkan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang. Itu hal yang pertama, saudara kasih. Cara melakukan doa untuk hal yang kedua adalah berserah kepada kehendak Tuhan. Lukas pasal 22 ayat 41 sampai ayat yang ke-42. Saudara kekasih, berserah kepada kehendak Tuhan sama artinya kita tidak ingin untuk bersandar kepada kekuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, salah satu ciri khas yang harus dimiliki adalah bersandar, percaya pada kekuatan Tuhan sepenuhnya. Sebab Tuhan punya kehendak untuk memutuskan, Tuhan punya kehendak untuk menilai, Tuhan punya kehendak untuk memberi keadilan atas setiap orang yang siang dan malam selalu berseru atau berdoa atau berbicara senantiasa dengan Dia. Saudara yang kekasih, kita harus tahu bahwa kehendak Tuhan itu yang harus berdaulat atas hidup kita. Mengapa? Sebab kehendak Tuhan yang punya rencana seutuhnya di dalam kehidupan kita. Dia yang punya rencana, saudara. Jadi kita tidak perlu untuk bersikap seperti Simon Petrus. Ketika Simon Petrus ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku akan mengikut Engkau, bahkan sampai mati pun aku siap. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, Simon, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan ini benar-benar terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap di taman Getsemani. Maka semua murid itu semuanya pada menghilang, meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Bahkan Rasul Petrus pun ketika ditanya oleh orang-orang yang sedang menangkap Tuhan Yesus, engkau pun ada salah satu orang yang kami melihat di taman waktu kami menangkap Yesus ini. Tetapi Simon Petrus berkata, tidak. Dan selama 3 kali yang menyangkal tentang kehidupannya bersama dengan Tuhan. Nah, saudara kekasih, pelajaran yang penting daripada kesalahan Petrus ini bagi kita adalah kita harus belajar bahwa kita menjadi orang yang percaya. Kita harus berserah hidup kepada kehendak Tuhan seutuhnya, kepada apa maunya rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak perlu menjadi orang yang menyangkal terhadap iman kita daripada Tuhan itu sendiri. Tapi kita harus mempertahankan kehidupan kita bersama dengan Tuhan seturut dengan kehendaknya yang benar. Kita harus berjalan sesuai kehendak Tuhan, maka kita akan menuai hasil yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kita bekerja sama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Haleluya. Hal yang ketiga adalah kita harus mengesampingkan zona kenyamanan kita. Hal ini terjadi dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 45 dan 46. Di sini menggambarkan bahwa ketika Tuhan Yesus mengatur sebuah langkahnya untuk pergi berdoa dan memiliki sebuah jarak di tempat di mana ia berdoa dengan murid-muridnya. Dan ketika Tuhan Yesus telah selesai berdoa, ia kembali datang untuk bertemu murid-muridnya. Waktu itu ternyata murid-muridnya mereka itu sedang tidur, sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga sejam? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara yang kekasih, salah satu zona kenyamanan manusia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang perlu untuk kita mengesampingkan di saat kita ingin untuk melakukan sebuah cara doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah zona ketiduran kita, saudara yang kekasih.
Ketiduran ini saudara merupakan sebuah zona kenyamanan. Dan ketika contohnya saja saudara, di dalam kehidupan kita yang sehari-hari, kalau orang sudah tidur, dia merasanya itu nyaman hidupnya dan tidak perlu diganggu gugat lagi Tuhan oleh siapapun. Saudara yang kekasih, ingat bahwa zona-zona kenyamanan seperti ini sering menimbulkan sebuah kelemahan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita sudah mulai malas berdoa, mempengaruhi iman kita untuk tidak bertumbuh, bahkan mempengaruhi kehidupan rohani kita untuk tidak semakin tidak mau mendekat sama Tuhan, tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan gambaran zona kenyamanan yang lain daripada hal tidur yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab ini adalah seperti ketika kita sudah hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan, terkadang kita sebagai orang anak-anak yang hidup dalam Tuhan, kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan untuk kita berdoa lagi. Bahkan terkadang kita malas untuk berdoa sebab kita merasa bahwa semua sudah ada. Bahkan zona-zona kenyamanan yang lain lagi, seperti kita sudah memiliki kekayaan, harta yang melimpah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Terkadang kita terpengaruh dan kita terbawa oleh arus kenikmatan dunia yang sementara, selalu membuat kita untuk kita meninggalkan mesbah doa kita dengan Tuhan. Nah, saudara kekasih, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah diberkati oleh Tuhan, memiliki segala-galanya, tetapi ingat, baik berkat itu secara kehidupan jasmani maupun berkat secara rohani yang sudah melimpah dalam kehidupan kita. Ingat saudara, bahwa semuanya itu adalah sifatnya sementara kita dunia, tapi hal hubungan kita doa kita dengan Tuhan akan terus berlangsung mulai hari ini di setiap harinya, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Kita tetap akan berkomunikasi, kita akan berbicara dengan Tuhan senantiasa. Haleluya. Itu hal yang ketiga saudara kekasih. Hal yang terakhir adalah di Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14, yaitu adalah bagaimana cara melakukan hal doa yang baik dalam cara menggunakan tata bahasa yang baik saudara yang kasih. Di Lukas pasal yang ke-18 ini berkata bahwa bercerita tentang dua orang yang sedang pergi kepada bait Allah untuk berdoa. Satunya seorang Farisi, satunya adalah seorang pemungut cukai. Ketika mereka sampai ke tempat di bait Allah atau untuk mereka berdoa menghadap Tuhan lalu berdoa kepada Tuhan, orang Farisi ini cara berdoanya menggunakan bahasa yang menurut saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan aku berpuasa seminggu sekali, bahkan dia berkata dia itu bukan seorang yang pesina, bahkan dia bukan seorang yang berdosa, bahkan perkataan-perkataan yang lain lagi saudara kasih. Bahkan dia begitu sangat meninggikannya dirinya di hadapan Tuhan. Dia menganggap dirinya paling benar, bahkan dia sangat membandingkan dirinya bahwa dia tidak sama seperti orang pemungut cukai yang ada di sampingnya itu. Tetapi saudara kasih, Tuhan tidak membenarkan doa dengan kata-kata seperti itu, tetapi Tuhan membenarkan adalah doa seperti atau bahasa doa seperti pemungut cukai ini, yaitu Tuhan kasihilah aku orang berdosa ini. Jadi dia menyatakan dengan setulus-tulusnya hatinya kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengar doanya dan dia pulang dengan bersuka cita. Sementara orang Farisi pulang dengan doa tidak jawab, pulang dengan hati yang belum begitu dipenuhi dengan sukacita, melainkan pulang dengan duka cita sebab doanya tidak dijawab. Nah saudara yang kekasih, melakukan hal doa sangat penting sekali untuk kita memperhatikan bahasa kita. Jangan sampai kita di tempat di gereja, kita tempat persetujuan doa, maupun di tempat-tempat untuk saat kita berdoa dengan Tuhan, kita harus memamerkan gaya bahasa kita, kita memamerkan kelebihan hidup kita, kekayaan kita, harta benda kita, dan kita memamerkan pakaian yang kita pakai itu baik tidak, penampilan yang bagus tidak. Saudara kasih, semua itu Tuhan tidak butuh. Yang Tuhan butuh adalah hatimu yang tulus di saat engkau berbicara dengan dia, hatimu tulus di saat engkau berkomunikasi dengan dia, saat hatimu harus yang benar-benar ikhlas di saat engkau berhadapan